Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi ya. Ini pertemuan kedua kita. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang khalifah dinasti Bani Abbasiyah yang terkenal. Ya, sebenarnya dari khalifah-khalifah yang memerintah di dinasti Abbasiyah ini cukup banyak ya. Ada 37 khalifah ya. Namun di sini yang terkenal yang akan kita bahas adalah hanya 3 khalifah saja. Ya, dari 37 khalifah dinasti Bani Abbasiyah terdapat beberapa orang khalifah yang terkenal, yaitu siapa saja? Yang pertama adalah Abu Ja'far al-Mansur, yang kedua adalah Harun al-Rasyid, dan yang ketiga adalah Abdullah al-Ma'mun. Masa pemerintahan ketiganya merupakan periode keemasan peradaban Islam. Para khalifah agung tersebut, ya tiga khalifah tersebut, nah dikenal sebagai penguasa yang adil dan bijaksana, juga memiliki perhatian dan kecintaan yang kuat terhadap ilmu pengetahuan. Jadi pada masa khalifah Bani Abbasiyah ini sangat berkembang sekali ya, terutama dalam hal ilmu pengetahuan. Ya. Dan dukungan dan kegigihan mereka dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam tercermin dalam berbagai kebijakan pemerintahannya ya. Jadi sangat luar biasa ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah ini. Makanya kenapa dinamakan pada masa Abbasiyah ini Islam mengalami kejayaan atau masa keemasan, karena peradabannya sungguh luar biasa. Banyak ulama-ulama yang tercetak di masa Abbasiyah ini, makanya disebut sebagai zaman keemasan Islam ya, terutama dalam 3 masa khalifah tersebut. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Beliau memerintah menjadi khalifah dari tahun 136 sampai 158 Hijriah atau 754 sampai dengan 775 Masehi. Dari Khalifah Abu Ja'far al-Mansur ini, yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai biografi, yang kedua kebijakan dalam pemerintahan beliau, dan yang ketiga adalah mendirikan kota Baghdad, dan yang keempat adalah pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, 5 hal ini yang akan nanti kita bahas mengenai Abu Ja'far al-Mansur. Ini contoh, ini ada patung Abu Ja'far ya, ini adanya di kota Baghdad. Ya, makanya kenapa di situ ada patungnya Abu Ja'far al-Mansur, karena beliaulah yang mendirikan kota Baghdad. Yang pertama adalah biografi dari Abu Ja'far al-Mansur. Ya. Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad al-Mansur. Nah, ini nama lengkap dari Abu Ja'far al-Mansur. Nah, beliau ini adalah khalifah kedua dari Bani Abbasiyah. Beliau adalah putra dari Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Beliau dilahirkan di suatu daerah yang bernama Hamimah pada tahun 101 Hijriah. Ibunya bernama Salamah al-Barbariyah, yaitu seorang wanita dari suku Barbar. Al-Mansur ini termasuk peletak pertama dasar-dasar dan sistem pemerintahan Bani
Abbas, yang sebelumnya belum ada ya. Nah, Al-Mansur ini merupakan saudara Ibrahim Al-Imam dan Abul Abbas As-Soffa. Siapa itu Abul Abbas As-Soffa? Nah, ini khalifah yang pertama. Yang keduanya adalah Abu Ja'far. Jadi Abu Ja'far ini adalah saudaranya ya. Nah, Abu Ja'far Al-Mansur ini terkenal memiliki kepribadian yang sangat kuat, tegas, berani, cerdas, dan memiliki otak yang cemerlang. Beliau dinobatkan sebagai putra mahkota oleh kakeknya, yaitu Abu Abbas As-Soffa. Nah, ketika Abu Abbas As-Soffa meninggal, nah baru Al-Mansur dilantik menjadi khalifah. Nah, pada saat itu beliau dalam usia 36 tahun ya. Dan dilantiknya pada tahun 136 Hijriah atau 754 Masehi. Nah, masa pemerintahan beliau itu kurang lebih selama 22 tahun ya. Nah, Al-Mansur ini juga seorang khalifah yang sangat tegas ya, bijaksana, sangat alim, berpikiran maju, baik budi dan pemberani. Ia tampil dengan gagah berani dan cerdik menyelesaikan berbagai persoalan pemerintahan dinasti Abbasiyah. Al-Mansur juga sangat mencintai ilmu pengetahuan. Nah, nanti terbukti dengan pengetahuan yang berkembang pada masa beliau, dan kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan menjadi pilar bagi pengembangan peradaban Islam di masanya ya. Dan pada tanggal 7 Dzulhijjah pada tahun 158 Hijriah atau 775 Masehi, Al-Mansur wafat ketika perjalanan ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dalam usia 57 tahun di suatu tempat yang bernama Bikrul Ma'unah, dan beliau dimakamkan di Mekah ya. Nah, itu sekilas tentang biografi Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad Al-Mansur. Sekarang kebijakan dalam pemerintahannya. Apa saja sih kebijakan yang beliau lakukan semasa beliau menjabat sebagai khalifah? Yang pertama adalah administrasi pemerintahan dan kebijakan politik. Nah, setelah beliau dilantik menjadi khalifah, yaitu pada tahun 136 Hijriah atau 754 Masehi, nah, Al-Mansur ini membenahi administrasi pemerintahan dan kebijakan politik. Nah, dalam administrasi pemerintah dan kebijakan politik ini, apa saja yang beliau kerjakan? Yang pertama adalah beliau menjadikan wazir sebagai koordinator kementerian, dan beliau mengangkat Khalid bin Barmak sebagai wazir pertama. Beliau berasal dari Balkh, yaitu Persia. Yang kedua yaitu membentuk lembaga protokoler negara, sekretaris negara, dan kepolisian negara. Nah, di samping itu juga beliau juga membenahi angkatan bersenjata. Selanjutnya, beliau juga meningkatkan peranan jawatan pos. Yang sebelumnya sesungguhnya jawatan pos ini sudah ada sejak zaman dinasti Umayyah, namun pada masa beliau, nah, ini lebih ditingkatkan lagi peranannya, terutama untuk menghimpun seluruh informasi dari daerah agar administrasi kenegaraan berjalan dengan lancar, sekaligus menjadi pusat informasi khalifah untuk mengontrol para gubernurnya. Jadi lebih mudah untuk mengontrol gubernurnya. Dari mana? Dari jawatan pos tersebut. Nah, yang kedua adalah dalam bidang memperluas jaringan politik. Apa yang dilakukan? Yang pertama adalah menaklukkan kembali daerah-daerah yang melepaskan diri. Yang sebelumnya ini sudah pada melepaskan diri, ya. Namun pada masa zaman Khalifah Al-Mansur ini, ditaklukkan kembali. Selanjutnya, menertibkan keamanan di daerah perbatasan. Dan yang ketiga adalah merebut benteng-benteng di Asia, kota Malatya, wilayah
Kapadosia dan Sisilia itu pada tahun 756 sampai 758 Masehi. Nah, nggak hanya itu ya, ke utara juga sampai bala tentaranya juga melintasi pegunungan Taurus dan mendekati selat Bosporus. Dan yang ketiga adalah membangun hubungan membangun hubungan diplomatik. Nah, ini dengan siapa? Dengan wilayah-wilayah yang ada di luar Jazirah Arab. Di antaranya yaitu 1. Membuat perjanjian damai dengan Kaisar Konstantin 5 dan mengadakan genjatan senjata antara tahun 758 sampai dengan 765 Masehi. Selain itu, beliau juga melakukan dakwah Islam ke Bizantium. Di sini beliau berhasil menjadikan kerajaan tersebut membayar upeti tahunan kepada dinasti Abbasiyah. Selanjutnya yaitu beliau juga mengadakan kerjasama dengan Raja Pepin dan dari Prancis. Saat itu kekuasaan Bani Umayyah II di Andalusia dipimpin oleh Abdurrahman Ad-Dakhil. Al-Mansur berhasil pula menaklukkan daerah Afrika pada tahun 144 Hijriah. Meskipun terkadang kota Kairouan silih berganti bertukar wali. Nah, suatu saat dikuasai oleh bangsa Arab, namun di lain waktu jatuh ke tangan barbar lagi. Nah, baru pada tahun 155 Hijriah, kota tersebut dikuasai secara penuh oleh Daulah Bani Abbasiyah. Nah, ini adalah beberapa kebijakan Al-Mansur dalam hal pemerintahan. Nah, selanjutnya yaitu beliau mendirikan kota Baghdad. Nah, ya, jadi Baghdad ini memang didirikan oleh Abu Ja'far Al-Mansur. Pada masa awal pemerintahan dinasti Abbasiyah, yakni di masa Abu Abbas Sofani, khalifah pertama ya, pusat pemerintahannya berada di kota Anbar, yaitu sebuah kota kuno Persia di sebelah timur sungai Efrat. Dan istananya di sana diberi nama Hashimiyah. Kenapa Hashimiyah? Nah, ini dinisbatkan kepada sang kakek, yaitu Hashim bin Abdul Manaf. Namun pada masa Al-Mansur, pusat pemerintahannya dipindah lagi ke Kufah. Nah, di sana beliau mendirikan istana baru dengan nama Hashimiyah II. Nah, namun untuk lebih memantapkan dan menjaga stabilitas politiknya, Al-Mansur mencari daerah strategis lagi untuk dijadikan ibu kota negara. Nah, ini dipindah lagi setelah dari Kufah. Akhirnya pilihannya jatuh pada daerah yang sekarang dinamakan Baghdad, yaitu terletak di tepian sungai Tigris dan Eufrat. Sejak zaman Persia kuno, kota ini sudah menjadi pusat perdagangan yang dikunjungi saudagar dari berbagai penjuru dunia, termasuk para pedagang dari Cina dan India. Nah, menurut cerita rakyat, daerah ini sebelumnya adalah tempat peristirahatan Kisrah Anusirwan. Siapa itu? Yaitu Raja Persia yang sangat termasyhur. Nah, Baghdad ini berarti taman keadilan. Nah, taman itu lenyap bersama hancurnya kerajaan Persia. Namun namanya tetap menjadi kenangan rakyat, ya. Nah, akhirnya Al-Mansur memindahkan ibu kota negara ke kota yang baru yang dibangunnya, yaitu Baghdad pada tahun 762 Masehi. Kota tersebut dibangun khalifah dengan melibatkan para arsitektur dan tukang batu, tukang kayu, ahli lukis, ahli pahat, dan lain-lain. Nah, mereka didatangkan dari berbagai daerah, dari Syria, Mosul, Basrah, dan Kufah, sampai berjumlah sekitar 100.000 orang. Ya, inilah istimewanya kota Baghdad. Kota Baghdad berbentuk bundar dan sekelilingnya dibangun dinding atau tembok yang besar dan tinggi. Sedangkan sebelah luarnya digali parit besar yang berfungsi sebagai saluran air sekaligus benteng pertahanan. Nah, terdapat 4 pintu gerbang di sekitar kota ini, disediakan untuk setiap orang yang ingin memasuki kota.
keempat pintu gerbang itu adalah Babul Kufa, yaitu pintu Kufa yang terletak di sebelah barat daya. Babul Syam atau pintu Syam terletak di barat laut. Babul Basro di tenggara dan Babul Khurasan di timur laut. Dan di antara masing-masing pintu gerbang dibangun 28 menara yang fungsinya yaitu sebagai tempat pengawal negara yang bertugas mengawasi keadaan di luar. Dan di atas pintu gerbang dibangun tempat peristirahatan berhias ukiran yang indah dan menyenangkan. Di tengah-tengah kota terletak istana khalifah dengan seni arsitektur Persia. Ya. Nah, yang disebut sebagai Istana Qasrul Ad-Dahabi yang berarti istana emas. Ya. Nah, istana juga dilengkapi dengan bangunan masjid, tempat mengawal istana, polisi, dan tempat tinggal putra-putri serta keluarga khalifah. Sangat megah sekali ya. Nah, sekitar tahun 158 Hijriah, Khalifah Al-Mansur juga membangun istana baru di luar kota yang diberi nama Istana Abadi, yaitu Qasrul Khuldi. Di sekitar istana, ini yang dimaksud di sini Istana Qasrul Dahabi ya. Ini juga termasuk jalan raya yang menghubungkan keempat pintu gerbang. Nah, sejak awal berdirinya, kota ini sudah menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan Islam. Itulah sebabnya Philip Hitti, seorang peneliti sejarah Arab, menyebut bahwa Baghdad sebagai kota intelektual. Nah, menurutnya, di antara kota-kota di dunia, Baghdad merupakan profesor masyarakat Islam. Bahkan dalam cerita 1001 Malam, Baghdad menjadi kota impian. Nah, ini awal dididikannya kota Baghdad ini oleh Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, akhirnya Al-Mansur memindahkan ibu kota negara ke kota yang baru dibangunnya, yaitu Baghdad. Ya, yaitu tadi pada tahun berapa? 762 Masehi. Nah, selanjutnya bukan hanya menjadi pusat pemerintahan yang strategis kota Baghdad tersebut, tetapi juga menjadi pusat kebudayaan dan peradaban Islam sampai sekarang ya. Nah, ini salah satu gambaran dari Qasrul Dahabi, yaitu istana emas. Selanjutnya yaitu pembangunan ilmu pengetahuan. Apa saja yang beliau lakukan? Yaitu yang pertama, penyalinan literatur Iran dan Irak, Greek serta Syriani dilakukan secara besar-besaran. Nah, di sini Al-Mansur menunjukkan minat dan perhatian yang sangat besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Akhirnya beliau mengadakan tadi penyalinan literatur ya. Nah, beliau juga mendorong usaha menerjemahkan buku pengetahuan dari kebudayaan asing ke bahasa Arab agar digaji oleh orang-orang. Nah, selain itu, beliau juga mendirikan sebuah perguruan tinggi ya sebagai gudang pengetahuan yang diberi nama Baitul Hikmah. Nah, usahanya itu telah menjadikan kota Baghdad sebagai kiblat ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Dia mengajak banyak ulama dan para ahli dari berbagai daerah untuk datang dan tinggal di Baghdad. Nah, beliau juga menerjemahkan buku-buku pengetahuan dari kebudayaan asing ke bahasa Arab dan menjadikan kota Baghdad sebagai kiblat ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Ya, beliau juga mendorong pembukuan ilmu agama banyak ya, diantaranya yaitu fikih, tafsir, tauhid, hadis, dan ilmu lain seperti bahasa dan ilmu sastra. Nah, pada masa Abu Ja'far Al-Mansur ini banyak lahir para pujangga, pengarang dan penerjemah yang hebat, termasuk Ibnu Muqaffaq yang menerjemahkan buku Khalilah Wadimnah dari bahasa Persia. Ini salah satu gambaran perguruan tinggi Baitul Hikmah ya. Selanjutnya, nah,
Dalam pemerintahan Abu Ja'far al-Mansur ini ternyata ada beberapa kelompok penentang. Yang pertama adalah kelompok Abdullah bin Ali. Siapa itu Abdullah bin Ali? Nah, beliau adalah paman Abu Ja'far al-Mansur sebenarnya. Namun kenapa kok dia menjadi kelompok penentang ya? Beliau dianggap berbahaya karena Abdullah juga berambisi untuk menjadi khalifah, dan untuk mencapai tujuannya ia bersama para pendukungnya terus mengadakan gerakan penentangan dengan menghasut massa agar menolak kepemimpinan Abu Ja'far al-Mansur. Nah, selain itu kelompok ini beralasan bahwa Abdullah bin Ali lah yang paling tepat untuk menjadi khalifah sesudah Abu Abbas. Namun kenyataannya berbeda, yang menjadi khalifah adalah Abu Ja'far al-Mansur, yaitu keponakannya sendiri ya. Dan untuk mengatasi pemberontakan tersebut, akhirnya Khalifah Abu Ja'far al-Mansur mengirim pasukan di bawah pimpinan Abu Muslim al-Khurasani, itu tokoh penting masyarakat Khurasan. Dan pertempuran itu terjadi antara pasukan Abu Muslim dengan kelompok Abdullah bin Ali di Nisibin, yaitu pada bulan November tahun 754 Masehi. Nah, dalam pertempuran ini tidak seimbang, pasukan Abdullah bin Ali akhirnya kalah. Sementara ia sendiri melarikan diri ke kota Basroh dan berlindung di rumah saudaranya yang bernama Sulaiman bin Ali. Nah, di tempat persembunyian inilah akhirnya dia meninggal dunia. Nah, yang kedua, kelompok Abu Muslim al-Khurasani. Loh, kok bisa Abu Muslim al-Khurasani padahal tadi Abu Muslim al-Khurasani adalah tokoh penting tadi ya. Dan pertempuran tadi melawan kelompok Abdullah bin Ali dan menang. Kenapa beliau dianggap sebagai kelompok penentang? Nah, karena Abu Ja'far al-Mansur ini merasa merasa khawatir gitu. Jadi dianggapnya Abu Muslim al-Khurasani ini berbahaya dan mengganggu stabilitas negara. Kenapa? Nah, karena sebagian masyarakat Khurasan mendukungnya untuk menjadi pemimpin mereka. Hanya saja peluang untuk itu tidak terbuka lebar, karena ia sendiri menyadari bahwa dirinya bukan berasal dari suku Quraisy yang tidak berhak untuk menjadi khalifah selain karena ia masuk Islam. Nah, dukungan besar dan kuat dari masa Khurasan Persia ini terhadap Abu Muslim Khurasani. Nah, inilah menimbulkan kecurigaan Abu Ja'far al-Mansur sehingga ia melakukan pengawasan ketat terhadap kelompok ini. Nah, untuk menghindari kemungkinan terburuk, akhirnya Abu Muslim al-Khurasan memutuskan untuk kembali ke daerahnya yaitu Khurasan. Namun sayangnya sebelum pulang ia diundang oleh Khalifah Abu Ja'far al-Mansur ke istana untuk merayakan kemenangan yang diperolehnya ketika melawan kelompok Abdullah bin Ali. Namun sebenarnya undangan tersebut hanya tipu muslihat belaka. Karena setibanya di istana ia malah diracuni dan dibunuh. Padahal para pengikutnya telah memperingatkan agar ia segera kembali ke daerahnya supaya tidak dikontrol oleh khalifah. Namun peringatan tersebut terlambat karena ia mendapat panggilan dari khalifah yaitu Abu Ja'far al-Mansur agar segera menghadap ke istana. Nah, disitulah akhir dari perjalanan hidup seorang panglima dari Khurasan yang memiliki jasa besar di dalam pendirian Bani Abbasiyah. Nah, terbunuhnya Abu Muslim al-Khurasani ini merupakan satu pertanda bahwa di masa pemerintahan Abu Ja'far terdapat upaya kelompok tertentu untuk melakukan perlawanan terhadap kekuasaannya, sehingga khalifah pun merasa perlu untuk melenyapkan kelompok tersebut. Nah, di antara kelompok yang berusaha ingin membalas atas kematian Abu Ja'far ini ada lagi, yaitu kelompok Rawandia dan Sinbas. Namun kelompok ini juga akhirnya berhasil dimusnahkan ya. Yang terakhir adalah kelompok Alawiyin. Nah, kelompok Alawiyin ini siapa? Itu termasuk keturunan Ali bin Abi Thalib. Nah, kelompok ini telah banyak memberikan bantuan dan dukungan terhadap proses pembentukan dinasti Abbasiyah dan penghancuran dinasti Umayyad di Damaskus. Namun setelah dinasti Abbasiyah berdiri kuat, mereka malah tersingkir dan tidak banyak dilibatkan dengan struktur pemerintahan dinasti Abbasiyah, sehingga mereka marah dan mengadakan perlawanan untuk menentang kekuasaan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur ya. Nah, ini adalah kelompok-kelompok yang menentang. Namun pada akhirnya ketiga kelompok ini dapat ditangani oleh khalifah.
Oke, setelah Abu Ja'far Al-Mansur, yang kedua ada Khalifah Harun Ar-Rasyid, yaitu memerintah dari tahun 170 sampai 197 Hijriah atau 786 sampai 809. Nah, yang kita bahas sama tadi ya, yaitu yang pertama adalah biografi, yang kedua adalah usaha-usaha dari Khalifah Harun Ar-Rasyid, dan yang ketiga adalah jasa-jasa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Pertama, biografi. Beliau termasuk pemimpin yang bijaksana dan peletak dasar pemerintahan modern. Ya, beliau dilahirkan di Rai pada bulan Februari 763 Masehi atau 145 Hijriah. Ayahnya bernama Al-Mahdi dan ibunya bernama Khaizuran. Nah, waktu kecil beliau dididik oleh Yahya bin Khalid Al-Barmaki dan ia dibesarkan dengan baik di lingkungan istana dan diasuh agar memiliki pribadi yang kuat dan berjiwa toleransi. Ayahnya telah memberikan beban dan tanggung jawab yang berat di pundaknya dengan melantiknya sebagai gubernur di Saifah pada tahun 163 Hijriah. Kemudian pada tahun 164 beliau diberi wewenang untuk mengurusi seluruh wilayah Anbar dan negeri-negeri di wilayah Afrika Utara. Ya. Nah, istri Harun Ar-Rasyid ini bernama Zubaidah binti Abu Ja'far dan ibu dari Khalifah Al-Amin. Beliau ini istri dari Harun Ar-Rasyid ini merupakan perempuan yang sangat berpengaruh pada masa Abbasiyah ya. Nah, istri dari Harun Ar-Rasyid ini juga merupakan simbol wanita yang penuh semangat dan mampu memberikan contoh dan keteladanan. Nama aslinya adalah Amatul Aziz binti Ja'far. Nah, wanita mulia ini selalu dimanjakan dengan curahan kasih sayang. Kakeknya Abu Ja'far Al-Mansur dan pamannya Al-Mahdi juga membesarkannya dengan penuh cinta. Dan kakeknya sangat mengagumi sang cucu ini, yaitu Zubaidah, ya, yang berarti buih nan jernih. Nah, Zubaidah ini adalah seorang wanita yang cerdas, bijaksana, setia, dan penyayang. Pendapatnya selalu dihormati sehingga dijadikan penasehat pribadi khalifah. Nah, beliau juga seorang wanita yang fasih dan banyak menghafal syair dan gurindam. Ya, sebangsa sama kayak syair gitu ya. Ia bahkan pandai mengubah syair dan senantiasa bersedia berdebat dengan kaum lelaki dalam berbagai bidang ilmu dan seni. Nah, di samping itu beliau juga dikenal sebagai wanita yang berwajah cantik ya. Wajar kalau dia sangat dikasihi atau sangat dicintai oleh Harun Ar-Rasyid serta diletakkannya tempat yang terhormat lagi mulia. Harun Ar-Rasyid ini adalah khalifah kelima ya di Bani Abbasiyah dan diangkat menjadi khalifah pada bulan September tahun 786 Masehi. Itu usianya masih sangat terbilang muda ya, diangkat sebagai khalifah pada usia 23 tahun. Dan beliau meninggal pada usia 45 tahun di Khurasan pada tanggal 3 atau 4 Jumadi Tsani tahun 193 Hijriah atau 809 Masehi dan memerintah kurang lebih selama 23 tahun 6 bulan. Nah, ini sekilas tentang biografi Harun Ar-Rasyid. Selanjutnya, usaha-usaha apa saja sih yang dilakukan oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid? Yang pertama yaitu mempertahankan keutuhan wilayah kekuasaan Bani Abbas. Nah, pada masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid ini, wilayah kekuasaan Bani Abbas sudah sangat terbentang luas ya, dari Afrika Utara sampai Hindu, Kus dan Kus yaitu India. Nah, kekuatan militernya sangat dikagumi oleh kawan dan ditakuti oleh lawan. Hal ini terbukti ketika ia mengadakan serangan balasan ke Bizantium karena dianggap telah mengingkari perjanjian yang telah disepakati bersama sebanyak 6 kali. Nah, dalam pertempuran itu banyak tentara Bizantium yang tewas dan pasukan Harun Ar-Rasyid mampu menduduki kota Matara, Enzira, Ciprus dan Krete, sehingga kekuatan Bizantium terkepung. Nah, melihat kekalahan ini, akhirnya pasukan Bizantium mohon
perdamaian. Akhirnya pun permohonan itu dikabulkan oleh Harun ar-Rasyid dengan sebuah perjanjian, ya, yaitu yang berisi bahwa Bizantium harus membayar upeti yang telah ditentukan sebagaimana isi perjanjian terdahulu. Nah, perjanjian damai ini terjadi pada tahun 791 Masehi. Nah, yang kedua adalah pengembangan ilmu pengetahuan dan sains. Nah, ini termasuk bagian yang sangat penting dari bentuk peradaban Islam. Nah, Harun ar-Rasyid mengumpulkan para cendekiawan dan para orang bijaksana, kemudian diberi kepercayaan untuk membantunya dalam menjalankan roda pemerintahan Abbasiyah. Ia mengangkat Yahya bin Barmaki sebagai Perdana Menteri. Karena begitu sayangnya Harun ar-Rasyid kepada Yahya bin Barmaki, tak jarang ia memanggil Perdana Menterinya itu dengan sebutan ayah. Ya. Nah, apa saja yang dilakukan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan sains ini? Yang pertama adalah mencari naskah atau dokumen ilmu pengetahuan dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab. Dan yang kedua, mendirikan lembaga terjemahan yang dipimpin oleh Yahya bin Musawai. Dan yang ketiga yaitu membangun pusat riset ilmu pengetahuan, yaitu Baitul Hikmah. Loh, kok Baitul Hikmah bukannya tadi didirikan oleh Abu Ja'far al-Mansur? Ya, tadi kan sudah masih berupa perguruan tinggi, namun pada zaman Harun ar-Rasyid ini lebih sangat lagi ya, Baitul Hikmahnya lebih berkembang lagi. Nah, namun di sini kenapa yang dinamakan sebagai pendiri Baitul Hikmah itu adalah Harun ar-Rasyid, karena pada masa beliau Baitul Hikmah ini mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Selanjutnya yaitu pembangunan gedung dan fasilitas sosial. Apa saja ya? Beliau membangun lembaga pendidikan dan ilmu riset. Nah, lembaga pendidikan ini dari mulai tingkat yang paling rendah sampai lembaga tinggi. Beliau juga membangun gedung-gedung rumah sakit dan fasilitas sosial lainnya. Beliau juga membangun bendungan dan terusan, ya, yang diberi nama terusan Zubaidah, yaitu dinamai dengan nama istrinya. Nah, ide dasar dan biaya pembangunan bendungan dan terusan ini adalah ketika istri Khalifah sedang melakukan perjalanan ke Mekah dan Madinah. Ia melihat kenyataan bahwa masyarakat kota tersebut sedang menderita kekurangan air. Nah, untuk memenuhi kebutuhan air itu, akhirnya Zubaidah memerintahkan para tukang membangun bendungan dan terusan itu dengan biaya sendiri dari kantong Zubaidah sendiri. Nah, pembangunan bendungan dan terusan ini merupakan jasa Zubaidah dan Harun ar-Rasyid bagi masyarakat kedua kota suci tersebut. Nah, selain itu, Khalifah Harun ar-Rasyid juga mengeluarkan kebijakan agar uang yang tersimpan di Baitul Mal dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari narapidana seperti makanan, kesehatan, dan pakaian yang mereka butuhkan pada musim panas dan musim dingin. Selanjutnya yaitu jasa-jasa Khalifah Harun ar-Rasyid. Nah, ya, ini juga di buku sudah ada. Apa saja itu jasa-jasa beliau? Yang pertama, pengembangan peradaban Islam. Yang kedua, pembangunan terusan Zubaidah yang sangat bermanfaat bagi umat Islam. Yang ketiga, memberikan gaji dan tunjangan yang cukup bagi para ilmuwan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan Islam. Yang keempat, mendirikan Baitul Hikmah, yaitu lembaga riset dan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kelima, memerintahkan para ilmuwan untuk mencari manuskrip ilmu pengetahuan yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Syria dan ke dalam bahasa Arab. Nah, ini tadi dilakukan di Baitul Hikmah. Yang keenam adalah mengembangkan kehidupan toleransi beragama. Yang ketujuh, memanfaatkan Baitul Mal untuk keperluan narapidana dan keperluan sosial lainnya. Dan yang kedelapan, memberikan gaji dan tunjangan untuk para ilmuwan. Nah, ini adalah jasa-jasa dari Khalifah Harun ar-Rasyid. Nah, ini ada beberapa contoh gambar ya. Itu ada kota Baghdad,
Terus, nah ini terusan Zubaidahnya ya di situ. Terus, nah ini Baitul Hikmah yang didirikan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Dan terakhir ini adalah contoh manuskrip ya yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab. Nah, yang ketiga adalah Khalifah Abdullah al-Ma'mun yang memerintah pada tahun 198 sampai dengan 218 Hijriah atau 813 sampai 833 Masehi. Sama seperti tadi yang Abu Ja'far al-Mansur dan Harun ar-Rasyid, yang pertama juga pasti kita bahas tentang biografi Al-Ma'mun. Yang kedua adalah usaha-usaha yang beliau lakukan selama menjadi khalifah, dan yang ketiga yaitu jasa-jasa beliau. Abdullah bin Harun ar-Rasyid lebih dikenal dengan panggilan Al-Ma'mun. Jadi beliau adalah anak dari Harun ar-Rasyid. Jadi lahir pada tanggal 15 Rabiul Awal tahun 170 Hijriah atau 786 Masehi. Ibunya bernama Murojil. Nah, sebelum usia 5 tahun ia mendapat pendidikan agama dan baca Al-Quran dari dua orang ahli terkenal, yaitu bernama Kasai Nahwi dan Yazidi. Abdullah al-Ma'mun adalah khalifah ke-7 dinasti Abbasiyah dan memerintah selama kurang lebih 21 tahun. Nah, Al-Ma'mun cenderung berfaham Mu'tazilah ya. Ini adalah paham yang dianut oleh usaha-usaha apa saja yang beliau lakukan selama menjadi khalifah. Yang pertama, mengatasi gerakan pemberontakan. Setelah berhasil memenangkan pertempuran dalam perang saudara dengan Al-Amin, dan Abdullah al-Ma'mun menduduki jabatan khalifah pada tahun 198 Hijriah atau 813 Masehi. Namun ia tidak mau tinggal menetap di kota Baghdad menjalankan pemerintahan karena ia lebih tertarik melakukan studi dan kajian filsafat di Merv. Untuk menjalankan roda pemerintahan sehari-hari diserahkan kepada Fadl bin Sahal. Nah, namun pada perkembangan selanjutnya Fadl bin Sahal ini banyak menghadapi pemberontakan di Syria dan di Irak dari Nasir bin Sabak, salah seorang keturunan Bani Umayyah. Nah, sementara itu di Kufah Ibnu Tabataba juga memberontak dan menggalang kesatuan dengan keturunan keluarga Ali bin Abi Thalib. Selain itu gerakannya juga didukung oleh Abu Soraya, tokoh masyarakat Kufah. Nah, kelompok ini berhasil mengalahkan pasukan pemerintahan yang dikirim oleh Fadl bin Sahal. Nah, dalam kesempatan itu akhirnya Tabataba berhasil dibunuh oleh Abu Soraya, orang yang sebelumnya telah memberikan bantuan guna melawan kekuatan pemerintah. Nah, sepak terjang Abu Soraya ini dalam menguasai kota Baghdad. Akhirnya langkahnya terhenti karena dihambat oleh pasukan Hasan bin Sahal di bawah pimpinan Harthama bin Aryan. Setelah itu kekuatan gerakan keluarga Ali terdesak dan seluruh wilayah Irak menjadi aman kembali di bawah kekuasaan Abbasiyah. Sementara Abu Soraya melarikan diri ke Mesopotamia, namun tertangkap dan dihukum mati. Nah, selain itu di Mekah juga terjadi gerakan pemberontakan, tapi dapat dikuasai oleh Harthama. Setelah berhasil menguasai pemberontakan di kota Mekah, Harthama enggan kembali ke Baghdad untuk melaporkan hasil yang dicapai. Harthama justru malah pergi ke Merv untuk melaporkan krisis politik yang tengah melanda pemerintahan Abbasiyah. Nah, kejadian ini diketahui oleh Fadl bin Sahal. Kemudian ia menangkap Harthama dan memenjarakannya setiba Harthama di Baghdad. Nah, akhirnya setelah mendengar laporan dari Harthama, akhirnya Abdullah al-Ma'mun mengambil langkah cepat untuk kembali ke Baghdad setelah pengembaraan ilmiahnya di Merv. Al-Ma'mun berkesimpulan bahwa krisis sosial dan politik yang terjadi dalam pemerintahan Bani Abbas disebabkan oleh ulah Fadl bin Sahal yang telah menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya. Namun sebelum Al-Ma'mun tiba di Baghdad,
tersebar informasi bahwa Fadl bin Sahal telah meninggal dunia. Begitu juga Ali Ar-Ridho yang pernah diangkat Abdul Al-Ma'mun sebagai khalifah sementara di Baghdad. Akhirnya setelah meninggalnya dua orang itu membuat suasana jadi berbeda, karena keinginan Abdul Al-Ma'mun untuk mendengar informasi dan melihat kejadian sebenarnya tidak terpenuhi. Namun meskipun begitu, Al-Ma'mun tetap melanjutkan keinginannya untuk menyelesaikan krisis sosial politik yang telah membuat negeri Bani Abbasiyah tidak stabil. Nah, usahanya ini berhasil setelah melemahkan semua kekuatan pemberontak yang mengacaukan keamanan negara. Nah, dengan demikian suasana sosial dan politik menjadi stabil kembali dan pembangunan negara dapat dilanjutkan. Yang kedua adalah penertiban administrasi negara. Yang ketiga, penataan ulang sistem pemerintahan. Nah, ini usaha lain juga. Nah, tadi ini didata ulang. Kenapa? Sebelumnya soalnya pernah mengalami kemunduran pada masa pemerintahan Al-Amin, yaitu kakaknya. Selanjutnya, pembentukan badan intelijen. Nah, di sini beliau mengangkat para gubernur yang menjadi wakilnya di berbagai provinsi di wilayah kekuasaannya. Nah, para gubernur ini melakukan tugas di daerah sebagai wakil khalifah dan bertanggung jawab kepada pemerintahan pusat di Baghdad. Para pejabat gubernur tersebut diawasi dengan ketat supaya mereka tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan kebijakan khalifah. Nah, akhirnya beliau membentuk badan-badan intelijen baik di dalam maupun di luar negeri, terutama di wilayah jajahannya di Bizantium. Nah, dengan demikian ia banyak mendapat masukan dan informasi, mengetahui banyak hal yang berkaitan dengan tugas-tugas para wakilnya dan persoalan yang dihadapi masyarakat. Yang kelima adalah pembentukan badan negara yang anggotanya ini terdiri dari wakil semua golongan masyarakat, tidak ada perbedaan kelas atau agama. Nah, dewan ini bertugas melayani masyarakat dan terbuka untuk semua golongan masyarakat yang ada di wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah. Nah, para wakil rakyat tersebut mendapat kebebasan penuh di dalam mengemukakan pendapat dan bebas berdiskusi di depan khalifah. Yang keenam adalah toleransi beragama. Nah, masyarakat non-muslim yang berada di bawah kekuasaannya dilindungi dan diberikan hak-haknya sebagai warga negara. Mereka mendapat kebebasan di dalam menjalankan ajaran agama tanpa mendapat hambatan ataupun gangguan dari pemerintah. Nah, untuk kepentingan itu Abdul Al-Ma'mun membentuk Dewan Negara yang anggotanya terdiri dari berbagai golongan ras dan agama. Bahkan sejumlah non-muslim pernah menduduki jabatan penting di pemerintahannya, ya, seperti Gabriel bin Bakhitshu, seorang sarjana Kristen yang memegang posisi penting di kekhalifaannya. Jadi pada zaman Al-Ma'mun ini benar-benar diterapkan toleransi beragama. Yang ketujuh adalah pembentukan Baitul Hikmah dan Majelis Munawwarah. Ya. Baitul Hikmah yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat riset, juga perpustakaan dan tempat melakukan berbagai kegiatan ilmiah lainnya. Nah, sebenarnya Baitul Hikmah kan sudah ada tadi sejak zaman Abu Ja'far Al-Mansur. Namun ditatah kembali, dibangun kembali oleh Harun Ar-Rasyid. Makanya yang lebih dikenal sebagai pendiri Baitul Hikmah itu adalah Harun Ar-Rasyid, karena di situ benar-benar sangat berkembang, ya. Namun setelahnya agak agak turun lagi. Nah, kemudian pada zaman Al-Ma'mun, nah ini dikembangkan lagi, ya. Namun tidak hanya sebagai pusat riset, nah sebagai perpustakaan juga dan tempat melakukan berbagai kegiatan ilmiah lainnya. Nah, selain itu juga beliau mendirikan Majelis Munawwarah yang berfungsi sebagai tempat
mendiskusikan berbagai persoalan agama yang dianggap sukar untuk dipecahkan, kecuali dengan berdiskusi bersama kaum ulama dan cendekiawan lainnya. Nah, hasil diskusi tersebut biasanya disampaikan kepada masyarakat luas untuk diketahui, yang kemudian diamalkan sesuai dengan ajaran agama Islam. Ini beberapa contoh ya, gambaran pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Selanjutnya, jasa-jasa Khalifah Al-Ma'mun. Apa itu? Yang pertama adalah pembentukan lembaga riset Baitul Hikmah yang banyak didatangi oleh para ahli untuk melakukan kajian dan diskusi ilmiah, sehingga lembaga tersebut menjadi kebanggaan masa kejayaan Bani Abbas. Nah, dari lembaga inilah banyak bermunculan intelektual muslim kenamaan. Yang kedua, kehidupan berpikir bebas, sehingga banyak ulama yang memiliki kemampuan berpikir lebih jauh dibandingkan dengan kaum intelektual lainnya. Yang ketiga, berkembangnya ilmu filsafat Islam sebagai bagian dari kejayaan kaum intelektual muslim. Dan yang keempat, berkembangnya ilmu kedokteran Islam dan ilmu-ilmu keduniaan lainnya. Yang kelima, berkembangnya ilmu kalam dan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Dan yang keenam, kehidupan toleransi yang begitu tinggi sehingga terciptanya kerukunan antar umat beragama di masa pemerintahan Abdullah Al-Ma'mun. Nah, ini adalah jasa-jasa yang beliau lakukan ya. Jadi di zaman Abbasiyah ini benar-benar ilmu pengetahuan ini berkembang dengan sangat pesat sekali. Nah, nanti pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas tentang ilmu-ilmu saja, ilmu-ilmunya apa saja dan tokoh-tokohnya siapa saja ya. Makanya kenapa tadi Miss bilang di awal, pada zaman Bani Abbasiyah inilah masa keemasan Islam atau masa kejayaan Islam, karena benar-benar ilmu pengetahuan sangat-sangat berkembang dengan sangat luar biasa ya. Nah, Abbasiyah itu kan juga tadi pertemuan selanjutnya kan kita bahas memerintahnya itu sangat lama ya, sampai 5 abad. Ada beberapa periode, yang kemarin ada 5 periode ya. Nah, ini khalifah-khalifah dari Bani Abbasiyah yang terkenal. Jadi ada Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Ar-Rasyid, dan Abdullah Al-Ma'mun. Terakhir, agama dan ilmu ibarat bayi kembar yang berdempetan, dan memisahkan keduanya mengakibatkan keduanya mati. Maka ilmu akan berkembang jika diwarnai dengan agama, dan agama akan kekal dan kokoh jika didukung oleh ilmu. Jadi ilmu dan agama harus seimbang, nggak boleh salah satunya lebih unggul ya, dua-duanya harus seimbang. Oke, demikian pertemuan kita kali ini. Kalau masih ada hal-hal yang masih belum jelas atau perlu ditanyakan, silahkan nanti ditanyakan di GC ya. Kita akhiri untuk pertemuan kita kali ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.